Setelah teman-teman melalui tahap pre-production, kalian akan mulai masuk ke bagian tahap production. Tahap production adalah tahap di mana kalian mulai memproduksi konten video kalian setelah melalui berbagai tahap perencanaan. Dan berikut adalah workflow atau alur kerja pembuatan konten video menurut tema umum dan juga sektor pariwisata. Oke, yang pertama adalah briefing, lalu ada yang namanya setup logistik, yang ketiga ada case preparation, yang keempat ada shooting, yang kelima ada controlling, yang keenam ada backup, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah evaluation. Berikut adalah workflow produksi konten untuk tema umum. Yang pertama ada briefing. Sebelum memproduksi konten, teman-teman hendaknya melakukan briefing dengan tim yang terlibat atau diri sendiri tentang rincian produksi konten melalui cara mereview apa yang sudah direncanakan di tahap pre-production. Lanjut yang kedua, setup logistik. Pada tahapan ini, teman-teman diminta untuk melakukan instalasi dan penempatan logistik yang dibutuhkan saat terjadi proses syuting berlangsung. Seperti kamera smartphone yang kamu gunakan, tripod, GorillaPod, lighting, peralatan audio, baterai, charger, kartu memori cadangan, grip, kostum, dan lain sebagainya. Setelah itu ada nomor 3 yaitu case preparation. Pada tahapan ini, apabila teman-teman sebagai cast atau tokoh pemeran, teman-teman dapat mempersiapkan apa yang mau diucapkan, bisa melihat dengan skrip, dan apa yang mau dilakukan saat proses syuting konten. Di tahapan ini, teman-teman dapat latihan agar dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi waktu pada saat proses syuting berlangsung. Teman-teman perlu mengetahui apakah kalian akan melibatkan orang lain atau diri sendiri yang berada di dalam konten tersebut. Jika dalam konten terdapat orang lain, maka teman-teman sekalian dan rekan-rekannya perlu persiapan produksi konten dan berlatih bersama. Lanjut step yang keempat, shooting. Pada tahapan ini, teman-teman akan melakukan proses perekaman file mentah video dan audio konten. Kamu dapat menerapkan teknik videografi seperti teknik pergerakan kamera, teknik ukuran shot, teknik pencahayaan, dan teknik lainnya yang akan dibahas secara rinci di subbab khusus teknik videografi pada modul ini. Step nomor 5, controlling. Pada tahap ini, teman-teman dapat melakukan pengawasan pada saat produksi konten dan mengecek hasil syuting konten kalian. Kalian dapat mengontrol apakah produksi konten sudah berjalan dengan semestinya tanpa adanya hambatan. Lalu, kalian perlu mengecek kembali hasil syuting videonya, apakah menghasilkan kualitas video dan audio yang baik, dan pengambilan frame video sesuai dengan rencana kalian. Step nomor 6, backup. Pada tahapan ini, teman-teman akan melakukan backup hasil produksi konten. Kamu dapat mencadangkan file video dan audio hasil syuting ke device lain dan atau alat penyimpanan seperti USB flash disk atau external hard disk, supaya tidak terjadi kehilangan softfile video ataupun audio apabila smartphone yang digunakan saat syuting bermasalah.
Step yang terakhir, evaluation. Setelah teman-teman sekalian memproduksi suatu konten video, dan baiknya kamu melakukan tahap evaluasi. Pada tahapan ini, teman-teman menilai kembali terkait berjalannya produksi konten, apakah terdapat kendala pada saat produksi atau strategi peningkatan kualitas hasil produksi konten. Agar ke depannya tidak melakukan kesalahan yang sama dan hasil videonya dapat jauh lebih baik. Workflow produksi konten untuk tema khusus pada sektor pariwisata. Yang pertama, briefing. Sebelum memproduksi konten pariwisata, teman-teman hendaknya melakukan briefing dengan tim yang terlibat atau juga diri sendiri tentang rincian produksi konten agar sesuai dengan rencana. Teman-teman dapat membahas timeline produksi konten. Tak hanya itu, teman-teman juga perlu mengetahui informasi peraturan di tempat wisata terkait seperti tidak boleh masuk ke area tertentu, tidak boleh mendokumentasikan objek wisata tertentu, tidak boleh menggunakan baju model tertentu, dan izin perekaman video di lokasi wisata. Step yang kedua, setup logistik. Pada tahapan ini, teman-teman akan melakukan instalasi dan penempatan logistik yang dibutuhkan saat proses syuting konten wisata. Misalnya, untuk alternatif kamera buat konten sektor pariwisata, teman-teman dapat menggunakan action kamera. Selanjutnya, teman-teman dapat menyesuaikan logistik dengan tipe lokasi syuting wisata antara lain, indoor wisata. Misalnya, kalian perlu menyiapkan logistik apabila berada dalam kondisi gelap seperti video light yang menggunakan baterai. Outdoor wisata. Misalnya, kalian perlu menyiapkan logistik apabila terjadi hujan seperti pelindung kamera. Saat di outdoor wisata, kalian juga dapat menggunakan lensa tele atau lensa wide khusus smartphone, atau dapat menggunakan gimbal atau juga stabilizer smartphone. Atau teman-teman juga bisa membawa atau mempersiapkan keduanya, indoor dan outdoor. Step yang ketiga, case preparation. Pada tahapan ini, kalian dapat mempersiapkan dan berlatih apa yang mau diucapkan, bisa melihat dengan skrip, maupun apa yang mau dilakukan saat proses syuting konten pariwisata. Di tahapan ini, kalian dapat melakukan simulasi syuting langsung di lokasi wisata terlebih dahulu. Step nomor 4, syuting. Pada tahapan ini, kalian melakukan proses perekaman konten video pariwisata. Kalian dapat menerapkan berbagai teknik videografi yang sesuai dengan kebutuhan konten agar hasil videonya lebih variatif. Jadi, di tahapan ini, kalian mengumpulkan footage atau bahan mentah video. Berikut adalah dua jenis footage. A-roll atau footage utama. Contohnya adalah video konten kreator sedang berbagi informasi tentang Candi Borobudur. B-roll, footage pendukung atau sekunder yang menguatkan informasi pada footage utama. Kalian dapat mengambil B-roll footage yang berisi nama wisata, human interest, seperti aktivitas pengunjung atau orang lokal wisata, objek wisata umum, objek unik wisata, flora atau fauna wisata, kuliner wisata, transportasi wisata, langit wisata, acara wisata, cenderamata wisata, dan atau komponen pendukung konten utama lainnya. Contohnya, video yang terfokus pada objek wisata Candi Borobudur. Step yang kelima, controlling. Pada tahap ini, kamu dapat mengecek kembali hasil syuting videonya apakah sudah menghasilkan kualitas video dan juga audio yang baik dan pengambilan frame video sesuai dengan rencana. Contoh kasusnya adalah ketika syuting video pada bagian nama wisata, ternyata terdapat hurufnya yang terpotong. Hal ini membuktikan bahwa kamu penting melakukan kontrol pada saat proses syuting konten yang kalian buat. Step selanjutnya nomor 6, backup. Pada tahap ini, kalian akan melakukan backup hasil produksi konten pariwisata. Kamu dapat mencantumkan file video dan juga audio hasil syuting ke device lain dan atau alat penyimpanan seperti USB flash disk atau external hard disk.
Dari sisi logistik pendukung, kalian bisa mengisi baterai full pada laptop, HP, dan juga powerbank yang kalian bawa menuju tempat wisata sebagai tindakan antisipasi tidak ada colokan listrik di lokasi wisata tersebut. Jadi, teman-teman dapat melakukan backup data produksi konten walaupun listrik tidak tersedia. Step yang terakhir nomor 7, evaluation. Setelah kalian memproduksi suatu konten video pariwisata, jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi. Akhirnya, hasil video konten dan skill produksi konten yang kalian buat semakin meningkat seiring berjalannya waktu.